Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bersama saya William Tanoyo di channel yang membahas strategi dan pola membangun bisnis toko online yang berawal dari marketplace ya. Buat teman-teman para business owner, brand owner dan calon-calon pengusaha ini, jangan lelah untuk selalu belajar karena kita adalah manusia yang harus terus menumbuhkan semangat belajar supaya dengan informasi itu kita bisa perbaiki kualitas kehidupan kita ya. Dan tentunya sebuah perjalanan yang akan cukup panjang ya, sampai kita mengembuskan nafas terakhir kita akan terus belajar teman-teman. Jadi jangan lelah untuk selalu belajar ya, kemudian mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah teman-teman pelajari. Nah teman-teman, di video ini saya akan membahas mengenai kapan waktu yang tepat untuk kita rekrut tim. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe. Saya akan cerita saja di video ini, dimana banyak pertanyaan yang masuk ke saya, Mas kapan ya waktu yang tepat untuk punya tim gitu, rekrut tim, kemudian apa dulu yang harus direkrut, lalu caranya bagaimana. Nah nanti insya Allah akan dibahas di sesi video-video mulai dari video ini. Nah di sini kita akan menjawab pertanyaan mengenai kapan waktu yang tepat untuk merekrut tim. Nah sebelum teman-teman merekrut tim, pastikan teman-teman mempunyai laporan keuangan ya, minimal walaupun belum standar sesuai standar akuntansi, tapi teman-teman minimal punya laporan pemasukan dan pengeluaran ya, itu udah standar banget. Jadi orderan setiap hari itu teman-teman catat, begitu pula pengeluaran. Nah, orderan itu ya kan macam-macam ya, bisa aja datangnya dari marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, ya, kemudian Facebook Marketplace dan lain sebagainya. Nah, itu dicatat. Kemudian yang dari datang ke WhatsApp juga dicatat ya. Kemudian setelah itu penjualan dikurangi oleh harga pokok penjualan atau harga beli kita ke supplier beserta ongkos kirimnya ke toko kita gitu ya. Jadi ada beban pengiriman dari supplier ke toko kita. Nah, itu dimasukkan ke situ ya. Dari situ keluarlah yang namanya laba kotor ya, keuntungan kotor yang belum dikurangi biaya operasional. Nah, biaya operasional tuh contohnya apa? Biaya marketing. Jadi nanti ada biaya pemasaran, misal iklan di marketplace, di Facebook, Google, kemudian endorse, part promote. Nah, itu biaya marketing. Kemudian biaya operasional lainnya adalah biaya gaji ya. Jadi Anda sebagai business owner sekarang ya, sebagai seorang pelaku sekaligus pemilik, di awal pasti membutuhkan gaji, kecuali Anda punya gaji dari tempat lain, alias Anda belum full time menjadi seorang penjual online, apalagi seorang business owner. Anda masih seorang MVP ya, pagi sampai sore kerja, malam sampai tengah malam Anda usaha. Nah itu Anda juga perlu digaji. Berapa gaji Anda? Nah kemudian dikurangi biaya lain, misal biaya sewa rumah kalau Anda sewa, kemudian pulsa, kemudian internet, listrik ya, kemudian biaya packaging, kemudian biaya layanan yang ada di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga biaya-biaya ekspedisi COD ya. Itu juga teman-teman masukin sebagai komponen dari biaya ya. Kemudian jangan lupa nanti ada akumulasi depresiasi dari peralatan. Jadi peralatan kita ini misal kayak laptop ya, itu ada masa hidupnya, suatu saat juga bisa rusak. Nah teman-teman harus tabung tuh sebulan berapa supaya suatu saat ketika membutuhkan laptop atau upgrade, teman-teman bisa beli lagi tanpa mengganggu uang yang sudah ada dengan cara menabung. Nah dari situ sudah ketemu keuntungan masih kotor, dikurangi pendapatan lain-lain kalaupun ada, dan ditambah pendapatan lain-lain kalau ada, kemudian dikurangi beban lain-lain kalau ada. Nah dari situlah ketemulah laporan laba rugi yang versi paling sederhana. Nah di situ teman-teman ada laba berapa, paling tidak sudah 1-3 bulan teman-teman amati, dan surplus ya silahkan teman-teman nanti ketika memang kuat untuk menggaji satu orang, silahkan rekrut satu orang dulu ya, paling enggak di standar 70% dari gaji
gaji pokoknya 70% dari UMR setempat, itu kalau bisa segitu ya. Tapi kalau enggak ya nanti kesepakatan dengan timnya. Nah, itulah uang yang harus teman-teman siapkan. Teman-teman training timnya selama 3 bulan. Setelah itu silakan teman-teman, kalau memang cocok dengan cara kerjanya, dia bisa angkat menjadi tim tetap ya. Tim tetap maksudnya ya tetap menjadi tim inti ya, tidak dalam masa training. Kemudian teman-teman berikan gaji secara full, belum termasuk bonus dan sebagainya. Nah, itu di kapan kita harus rekrut karyawan ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya laporan keuangan, bisa memproyeksi dengan keuntungan sekian, paling enggak saya di awal harus training masih membiayai orang ini, bisa ya silakan. Tapi kalau belum, dihemat-hemat uangnya. Semoga nanti pada saatnya teman-teman mampu untuk rekrut tim minimal dari 1 orang tim terlebih dahulu. Nah, itu di video ini. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tim apa yang harus kita rekrut pertama kali supaya tidak salah pilih. Jangan lupa untuk saksikan terus channel ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, dislike kalau kamu nggak suka, komen kalau ada pertanyaan atau request video-video yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.